Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alex Setiabudi Channel. Pada kali ini Mimin akan membawakan sebuah dongeng kepada sobat semua, yaitu dongeng tentang Doraemon. Ups, maksud Mimin dongeng tentang Abdullah bin Sabah. Ya, tidak ada bedanya lah antara Abdullah bin Sabah dengan Doraemon. Toh mereka sama-sama tokoh fiktif yang dibuat oleh manusia. Ya, siapakah Abdullah bin Sabah itu? Abdullah bin Sabah adalah seorang tokoh fiktif yang dibuat oleh manusia untuk memecah belah umat Islam, khususnya untuk menfitnah kaum Syiah. Abdullah bin Sabah sendiri dipercaya oleh orang-orang bodoh sebagai seorang tokoh yang nyata. Dia sebagai tokoh yang membuat aliran Syiah pertama kali. Akan tetapi cerita itu adalah cerita yang palsu, hoax, dan tidak benar. Abdullah bin Sabah sendiri ada di beberapa kitab-kitab karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling terkenal adalah kitab karangan At-Tabari, dan juga ada beberapa lah di kitab-kitab Syiah, dan yang paling terkenal adalah karangan kitab Rijal Al-Kashi. Ya sobat semua, Abdullah bin Sabah adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah awal Islam pada dekade ketiga dan keempat Hijriah, yang mana sumber-sumber sejarah dan rijal menceritakan kisah yang bertentangan. Ya, dalam kisah-kisah Abdullah bin Sabah banyak sekali riwayat-riwayat yang saling bertentangan dan doif alias lemah. Nama Ibnu Sabah pertama kali dilontarkan oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari, salah seorang sejarawan Ahlus Sunnah. Dalam referensi sejarah Syiah juga pertama kali namanya disebut dalam Rijal Al-Kashi. Berdasarkan sumber-sumber ini, ia adalah orang Yahudi yang masuk Islam pada masa Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Sejarawan Ahlus Sunnah meyakini bahwa ada pemicu pemberontakan kaum muslimin melawan Utsman dan pendiri mazhab Syiah. Namun sejarawan Syiah mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam tidak bakal bisa mempengaruhi komunitas muslim sebegitu besar untuk berontak melawan sang khalifah. Sebagian dari ulama Syiah menganggap Abdullah bin Sabah berasal dari kelompok gulat, dan sebagian lagi berkeyakinan bahwa dia sosok fiktif dan tidak ada wujud luarnya. Terkait Ibnu Sabah, banyak buku-buku yang ditulis secara mandiri. Yang paling terperinci adalah buku Abdullah bin Sabah wa Asatirul Ukhra karya Sayyid Murtado, salah seorang ulama Syiah. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang berpendapat mengenai Abdullah bin Sabah ini sendiri ya, atau Ibnu Sabah ini sendiri. Ada yang meyakini Abdullah bin Sabah itu ada yang meyakini tokoh Abdullah bin Sabah itu hanya sekedar tokoh fiktif, atau yang meyakini dia adalah seorang gulat. Berdasarkan dongeng yang ada mengenai Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi dari penduduk San'a dan masuk Islam pada masa khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah menganggap Utsman bin Affan perampas kursi kekhalifahan, dan dia menjadi faktor pemicu melawan Utsman. Namun salah seorang sejarawan yang bernama Ra'sul Ja'fariyah, peneliti sejarah dari kalangan kaum muslim Syiah, meyakini bahwa komunitas muslim pada waktu itu tidak akan mungkin mudah sekali dipengaruhi oleh seorang Yahudi yang baru saja masuk Islam dan menjadi pemicu pemberontakan kaum muslimin pada khalifah pada waktu itu. Tidak mungkin sekali ada orang Yahudi masuk Islam, tiba-tiba masuk Islam terus menjadi pemicu pemberontakan. Itu tidak mungkin sekali. Orang muslim pada waktu itu sangat lemah dan sangat bodoh dipengaruhi seperti itu. Ya, tentu Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh fiktif ya sobat semua, fix tokoh fiktif. Beragam pandangan mengenai Abdullah bin Sabah. Dalam referensi sejarawan Islam terdapat beragam pandangan mengenai pribadi Abdullah bin Sabah. Dalam referensi sejarawan Ahlus Sunnah, dia meyakini sebagai pendiri mazhab Syiah dan pemicu pemberontakan atas Utsman, khalifah ketiga. Bagi sejumlah besar dari ulama Syiah, ia adalah dari kelompok gulat. Sebagian dari peneliti kontemporer Syiah meyakini bahwa ia tidak ada wujud luarnya alias tokoh fiktif. At-Tabari, sejarawan Ahlus Sunnah, dan sejumlah pengikutnya meyakini bahwa Abdullah bin Sabah merupakan faktor utama peristiwa-peristiwa penting sejarah awal Islam seperti pembunuhan Utsman, dan juga dia pendiri mazhab Syiah. Ulama Syiah meyakini Abdullah bin Sabah dari kelompok gulat yang berkenaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, dan mengangkat tinggi hingga kedudukannya disandingkan sebagai Tuhan. Dan oleh sebab ini pula ia dikutuk oleh para imam Syiah. Sebagian peneliti kontemporer seperti Allamah Tabatabai, Allamah Askari, dan Dr. Toha Hussein berkeyakinan bahwa sama sekali tidak ada sosok di luar bernama Abdullah bin Sabah, dan dia itu merupakan sosok yang dibuat oleh orang-orang seperti Saif bin Umar yang terdapat dalam riwayat At-Tabari. Ya sobat semua, kita akan mengevaluasi
sumber-sumber utama dari periwayatan yang mengenai adanya sosok orang yang bernama Abdullah bin Sabah, yaitu riwayat dari At-Tabari dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan riwayat dari Rijal Al-Kashi dari kalangan kaum Muslim Syiah. Benarkah Abdullah bin Sabah itu tokoh yang nyata atau hanya sebuah tokoh fiktif yang dibuat-buat untuk menfitnah kaum Syiah? Di antara sumber-sumber sejarah yang menyebutkan nama Abdullah bin Sabah seperti Thariq Tabari dari kalangan kaum Ahlus Sunnah dan Rijal Al-Kashi dari kalangan kaum Muslim Syiah adalah sumber-sumber utama rujukannya. Ya, rujukan utama untuk mencari tokoh Abdullah bin Sabah itu ada dalam At-Tabari dan Rijal Al-Kashi. Kalau At-Tabari itu kalangan kaum Ahlus Sunnah, sedangkan Rijal Al-Kashi adalah karangan kitab orang Syiah ya. Sumber pertama adalah Thariq At-Tabari. Sanad At-Tabari dalam menukil Abdullah bin Sabah adalah seorang bernama Saif bin Umar. Sejarawan ini seperti Ibnu Atsir dan Ibnu Asakir menukil peristiwa tersebut dengan bersenang kepada Saif bin Umar. Perawi utama At-Tabari yakni Saif bin Umar dalam menetapkan keberadaan Ibnu Sabah oleh sejumlah besar ulama Ahlus Sunnah dinilai lemah atau doif dan tidak dapat dipercaya. Ulama seperti Yahya bin Mu'in, Nasai, Abu Daud, Ibnu Hamad Akli, Ibnu Hatim, dan Ibnu Hibban menyebutkan Abdullah bin Sabah dengan sebutan-sebutan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Saif bin Umar adalah doif atau tidak dapat dipercaya, lemah. Ya, dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah sendiri pun mengatakan bahwa Saif bin Umar itu adalah tokoh yang tidak bisa dipercaya dalam meriwayatkan sebuah riwayat. Yang bisa dikatakan bahwa riwayat At-Tabari mengenai Abdullah bin Sabah itu adalah doif, lemah, dan tidak dapat dipercaya. Sedangkan dalam riwayat Rijal Al-Kashi berkenaan dengan Ibnu Sabah dinilai tidak muktabar. Said Murtado Askari menyebutkan dua argumen untuk masalah ini. Yang pertama, riwayat-riwayat yang ada pada Rijal Al-Kashi tidak ada dalam 4 kitab Syiah, dan ini membuktikan ketidakpercayaan ulama Syiah terhadap riwayat-riwayat tersebut. Ya, riwayat-riwayat yang ada dalam kitab karangan Rijal Al-Kashi itu riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya tidak ada dalam 4 kitab Syiah seperti Biharul Anwar, Al-Ikhtisar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ulama seperti Najasyi, Muhaddis Nuri, dan Muhammad Taqi Shustari menilai Al-Kashi dan bukunya memiliki banyak keliruan dan riwayat-riwayat daif. Ya, dua sumber penukilan Abdullah bin Sabah yaitu At-Tabari dan Rijal Al-Kashi itu semuanya tidak dapat dipercaya atau doif ya. Intinya Abdullah bin Sabah adalah seorang tokoh fiktif yang dibuat-buat untuk menfitnah kaum Syiah. Konon katanya ya, saya ceritakan sekali lagi mengenai Abdullah bin Sabah. Konon Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang memeluk Islam pada zaman Utsman. Dikatakan seorang pengikut Ali yang setia. Dia mengembara dari satu tempat ke satu tempat lain untuk menghasut orang banyak supaya bangun dan memberontak menentang Khalifah Utsman bin Affan. Saif menyatakan bahwa Abdullah bin Sabah adalah sebagai pengasas ajaran Sabaiyah dan pengasas mahjab gulu yang sesat. Menurut Alam Al-Askari, pribadi Abdullah bin Sabah ini adalah hasil rekaan Saif bin Umar yang ada dalam kitab At-Tabari, yang juga telah berhasil menciptakan beberapa pribadi, tempat, dan kota lain hasil khayalannya. Dari cerita Saif inilah beberapa orang penulis telah mengambil cerita Abdullah bin Sabah tersebut. Beberapa orang yang terpengaruh dengan kisah bohong Saif seperti Said Abdullah bin Al-Khalaf Al-Asyari Al-Kumi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang terpengaruh oleh cerita dari Saif bin Umar ini mengenai tokoh yang dibuatnya yang bernama Abdullah bin Sabah. Dari kitab Rijal Al-Kashi juga ada beberapa riwayat-riwayat yang mengatasnamakan imam-imam Syiah ya, 12 imam Syiah. Yang diantaranya ini dari kitab karangan orang Syiah sendiri ya, yang namanya Rijal Al-Kashi. Ini ada riwayat dari Abu Ja'far alaihissalam. Abu Ja'far ini Imam Muhammad Al-Baqir ya, kalau dalam sebutan orang-orang Syiah. Abu Ja'far alaihissalam berkata, sesungguhnya Abdullah bin Sabah mendakwahkan nubuwah dan mengatakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah Allah yang Maha Tinggi. Kabar itu pun sampai kepada Amirul Mukminin. Beliau memanggilnya dan mengkonfirmasinya.
Ya, Abdullah bin Sabah berkata, benar, engkau adalah Allah. Telah dibisikkan ke dalam hatiku bahwa engkau adalah Allah dan aku adalah Nabi. Amirul Mukminin alaihissalam berkata, celakalah kamu, syaitan telah menundukkanmu. Rujuklah dari perkataanmu, ibumu pasti binasa, dan bertaubatlah. Ia menolak untuk bertobat, lalu ia dipenjara dan diminta untuk bertobat dalam waktu 3 hari. Namun ia tidak mau bertaubat juga, sehingga dijatuhi hukuman dibakar dengan api oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata, syaitanlah telah menguasai dirinya. Ia datang kepadanya, yaitu Ibnu Sabah, dan membisikkan ke dalam hatinya hal tersebut. Ya, ini riwayat-riwayat yang saya nukil dalam kitab Rijal Al-Kasisi yang mengenai Abdullah bin Sabah, yang telah diteliti oleh kalangan sejarawan orang-orang Syiah bahwa riwayat-riwayat ini dhaif dan tidak dapat dipercaya. Ya, yang pada intinya Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif yang sudah dilegalisasi oleh ulama-ulama ahlu sunnah sendiri, yang mengomentari kitab At-Tabari yang mengenai Abdullah bin Sabah adalah karangan seorang yang bernama Saif bin Umar, dan di dalam kitab Syiah yang bernama Rijal Al-Kasisi juga tidak dapat dipercaya dan riwayat-riwayatnya dhaif. Yang pada intinya ya sobat semua, Abdullah bin Sabah, saya sekali lagi tegaskan, dia adalah tokoh fiktif, tokoh halusinasi untuk menfitnah kaum Syiah. Yang tidak ada bedanya adalah antara Abdullah bin Sabah dengan Doraemon, dengan Batman, dengan apa lagi, dengan Power Rangers, itu tidak ada bedanya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai Abdullah bin Sabah. Jika sobat semua menyukai channel ini, silahkan subscribe. Jika tidak subscribe juga tidak apa-apalah, bebas. Jika mau komen ya silahkan komen, jika tidak mau komen ya tidak usah ngetik. Jika mau nge-like ya silahkan like, asal jangan dislike. Ya, mungkin cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.